Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Sejarah Islam pada masa Orde Baru. Islam pada masa Orde Baru berawal dari perdebatan tentang asas bernegara dalam sidang BPUPKI. Pihak dari kalangan Islami menginginkan asas Islam sebagai asas tunggal negara, sedangkan dari pihak lain, kalangan nasionalisme berargumen bahwa kalangan non-Muslim juga ikut andil dalam mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Perdebatan dalam sidang tersebut mengkristal menjadi apakah negara kita berdasarkan Islam ataukah sekuler. Menurut argumen Ki Bagus Hadikusumo, peraturan Islam yang sudah tua tidak dapat lagi dilakukan di zaman sekarang, sebab tipu muslihat yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melenyapkan Islam dari negara jajahannya. Dalam argumentasi ini tidak diperkuat dengan ayat Al-Quran, sehingga Supomo tetap mengakui kekomprehensifan hukum Islam dalam sistem kehidupan. Baginya, Indonesia memiliki keistimewaan dan keanekaragaman tersendiri, sehingga berbeda dengan Mesir, Irak, dan lain-lain. Soekarno yang keras menolak negara Islam berpendapat bahwa sila ketiga, yakni mufakat yang didasari oleh permusyawaratan dan perwakilan, merupakan tradisi Indonesia yang pernah mapan dan berkali-kali menjadi dasar risalah teknologi dan ideologinya. Kompromi tersebut tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945, yang kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang diketuai langsung oleh Soekarno. Berharap Piagam Jakarta menjadi ikhtiar atau jalan tengah dan dijadikan pembukaan dalam konstitusi. Perubahan mendasar yakni ketuhanan diubah dan diletakkan dalam sila pertama dan diikuti dengan klausul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ikhtiar tersebut bukan menjadi ikhtiar akhir dari kompromi aspirasi politik ini. Setelah proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno, ternyata warga Indonesia bagian timur keberatan dengan klausul dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. 33 tahun kemudian, Menteri Agama tahun 1978 menafsirkan bahwa peristiwa 18 Agustus 1946, di mana klausulnya dihilangkan, yang merupakan hadiah untuk umat Islam terhadap bangsa dan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori sejarah Islam pada masa Orde Baru, yaitu tentang kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Di zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan diwarnai dengan politik yang bersifat sentralistik, yaitu dengan menitik beratkan kepada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Jika kita melihat sejarah, seorang proklamator seperti Bung Hatta, yaitu seorang tokoh yang menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonial, yang lebih menyedihkan sistem pemerintahan di Orde Baru, yaitu memakai sistem doktrinasi, yaitu sistem di mana memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak-benak anak, bahkan dari sejak SD sampai perguruan tinggi diwajibkan untuk mengikuti penataran P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang berisi tentang hafalan butir-butir Pancasila. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru tahap demi tahap mengalami perkembangan.
Di antaranya lembaga-lembaga pesantren, mulai pendidikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Ketika memasuki di era Orde Baru tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 27 MPRS 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Demikian pula halnya dengan TAP MPR nomor 4 MPR 1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas 1, 2, 3 SD, 3 jam untuk kelas 4, 5, 6, dan 2 jam untuk SMP dan SMA. Bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya mendapatkan nilai 6. Kurikulum pada masa Orde Baru. Kurikulum yang digunakan pemerintah dalam pasar sistem pendidikan bukan hanya sekali, 2 kali melakukan pergantian, melainkan beberapa kali pergantian kurikulum di masa Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1968 sampai 2013. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat perubahan dari program Pancawardhana atau kurikulum 1964 yang menitik beratkan perkembangan moral, kecerdasan emosional, keperigelan, dan jasmani. Kurikulum 1968 ini menitik beratkan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pembelajaran intinya yaitu pelajaran ilmu hayat dan ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum ini bersifat pada tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, instruksional umum, dan instruksional khusus. Perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya yaitu terletak pada penilaian akhir semester. Pelajaran intinya yaitu agama, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, olahraga dan kesehatan, kesenian, serta keterampilan khusus. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum ini bersifat pada orientasi tujuan instruksional. Pelajaran intinya yaitu agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusastraan Indonesia, geografi Indonesia, geografi dunia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga, serta sejarah dunia dan nasional. Tahun 1994 bersifat penerapan sistem caturwulan dan propolis. Dengan sifat propolis, masing-masing daerah dapat mengembangkan pelajarannya sendiri dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dan di tahun 2004, kurikulum bersifat sentralis pendidikan karena kurikulum ini disusun dari pusat atau lebih dikenal dengan KBK, yaitu kurikulum penguasaan materi, hasil, dan kompetensi. Jumlah jam pelajaran yaitu 32 sampai 40 per minggu. Namun jumlah mata pelajaran belum bisa dikurangi. Sedangkan di kurikulum 2004 harus mencakup muatan lokal pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Sedangkan di tahun 2006, kurikulum bersifat desentralisme pendidikan. Tujuan utama kurikulum 2006 yaitu agar peserta didik berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan,
serta kepedulian peserta didik dan lingkungannya. Dan di kurikulum yang sekarang kita pakai yaitu kurikulum 2013 bersifat berbasis karakter yang mengutamakan pemahaman keterampilan, dan siswa dituntut memahami materi, aktif berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan dan santun, disiplin yang tinggi. Kurikulum 2013 ini terdapat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sesuai dengan keinginan peserta didik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari kami. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.